wasabati jeung sabar nya paslun tak aya sabar dina ngaji teh ulah lamun teu sabar maka rek 3 bulan balik teu betah cenah engge geus moal hasil eta lamun teu sabar gitu. Nah gitu. Jadi sabar aya ge. Paslun nanti pasal selanjutnya fi ta'limil ilmi ada caranya mengagungkan ilmu wa ahlihi dan yang punya ilmu, ahli ilmu. Itu harus diagungkan karena nanti kalau tidak begitu tidak berhasil. Ilmunya tidak manfaat. Selanjutnya paslun fil jiddi. Pasal selanjutnya keenam adalah menjelaskan tentang kesungguhan. Jadi belajar itu harus sungguh hari belajarnya sarewe di pesantren insyaallah kalempurna kayak sare deui gitu nya gitu. Jadi harus sungguh-sungguh ya. Wal muadzabati dan muadzabah artinya kontinu ya, terus menerus istiqomah belajar muadzabah teh. Wal himah dan semangatnya yang besar tinggi. Dikit lagi. Pasal selanjutnya fi bidayati sabki ya, di dalam memulai belajar. Permulaannya itu kapan sih? Karena kalau dalam belajar ngaji mah kalau di ta'lim kan hari Rabu gitu kan. Jadi ulah sembarangan gitu nya. Aya mimiti belajar gitu. Jadi iraha nya wa qadrihi jeung ukuranna urang belajar teh ulah datang lila wae nya. Ari budak anyar mah sajam tak kalau mun geus lila karak bisa ngaji teh 3 jam sekali ngaji kan 4 jam gitu nya gitu. Jadi make ukuran budak nu anyar mah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darini amin ya rabbal alamin. Ini adalah kitab yang dinamakan Kitab Ta'limul Muta'allim. Thariqat ta'allum yang dinamakan Kitab Ta'lim, yaitu mengajarkan seseorang akan caranya belajar mengaji ya, jalan atau cara belajar ngaji, jalannya tata cara itu bagaimana ya. Mukadimahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Alhamdulillah, kata musonif atau pengarang kitab ya, yang dinamakan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Alhamdulillah, segala puji lillahi, yaitu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan mukadimah alhamdulillah. Siapa yang apa Allah itu? Yang bagaimana? Allazi faddala bani adama, yang mana Allah itu mengunggulkan atau mengutamakan, melebihkan bani adama akan manusia bil ilmi wal amal, dengan mempunyai kelebihan, dengan mempunyai ilmu dan amal. Jadi manusia bisa lebih, bisa tinggi derajatnya karena punya ilmu dan mau beramal gitu. Jadi kadang-kadang boga ilmu orang bisa luhur, tapi harus dibarengi dengan amal. Sebab kalau punya ilmu kalau tidak beramal nggak bakal ketahuan, benar nggak Pak? Dia becicing, ya, teu ngajar ngaji, teu jadi imam, teu ngurus ayana aya keperluan kematian cicing nyaho, padahal boga ilmu nya geus moal kanyahoan. Jadi kurang utamanya. Jadi utama nama diutamakeunana dilebihkan ku Allah manusia itu adalah
dengan mempunyai ilmu dan mau beramal. Dilebihkan dari mana? Ala jamil alami, atas semua alam. Jadi manusia kalau punya ilmu itu akan lebih mulia daripada semua alam. Dengan jin, dengan malaikat pun kalau manusia bisa punya ilmu, bisa sama dengan malaikat, bahkan lebih. Ya gitu. Karena apa? Dia mempunyai ilmu dan mau beramal. Kenapa bisa lebih? Kan kalau malaikat mah nggak punya nafsu. Dia hanya merintahkan, nggak punya syahwat. Ya, malaikat tukang menjaga manusia atau tukang apapun, dia walaupun melihat perempuan nggak bakal suka karena nggak ada syahwatnya. Ya, manusia walaupun punya ilmu, kalau tidak diamalkan ya bisa tergoda. Nah, jadi kalau dia bisa mampu menjaga syahwatnya manusia, ilmunya punya dan beramal, maka akan lebih tinggi derajatnya daripada semua alam. Ya, bisa lebih tinggi daripada malaikat atau yang lainnya. Ya, malaikat makanya memang udah tentu nggak punya syahwat, nggak berdosa, emang nggak punya syahwat. Kalau manusia kan ada syahwat, tapi kalau mampu menjaga syahwatnya, maka dirinya akan lebih mulia. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan bermula sholawat wassalam dan keselamatan, rahmat dan keselamatan alas Muhammadin, yaitu semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Kangjeng Nabi itu? Sayyidil Arabi, yaitu pemimpinnya orang Arab, panutannya orang Arab. Ya, Sayyidil Arabi. Wal ajami, dan orang ajam. Orang ajam itu orang yang selain orang Arab. Kayak kita itu ajam. Ya. Kalau Arab udah jelas di Mekah, Timur Tengah itu Arab semua. Dari mulai Mekah, terus apalagi tetangga-tetangganya Palestina, ya itu Arab. Ya banyak. Turki mah Eropa. Terus apalagi Mesir, Yaman itu kan Arab. Nah, ini jadi Nabi Muhammad itu adalah pemimpin, sayyidnya orang Arab dan bukan orang Arab. Wa ala alihi, dan semoga juga sholawat dan salam tercurah kepada keluarga Kangjeng Nabi wa ashabihi, dan juga kepada para sahabat Nabi. Ya Nabiil ulum, yang menjadi sumbernya ilmu. Sumber-sumbernya ilmu. Kangjeng Nabi itu jadi sumber-sumbernya ilmu, ya. Yang pemimpin alam itu. Pemimpin orang Arab dan ajam itu, ya. Jadi Kangjeng Nabi itu menjadi sumber daripada ilmu wal hikami, dan ilmu hikmah. Selanjutnya wa ba'du, dan sesudahnya membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat salam, maka musonib atau pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zanursi ini adalah falama ra'aitu, maka ketika atau manakala melihat aku, kata Syekh Burhanul Islam Az-Zanursi, maka ketika aku melihat, katanya, semangsa sewaktu melihat, kasiron, akan kebanyakan, dari mana? Min tulabil ilmi, daripada orang yang mencari ilmu, atau santri, kebanyakan mencari ilmu itu ya termasuk kita di sini, tapi kebanyakannya santri. Bagaimana ketika Syekh Burhanul Islam Az-Zanursi melihat kebanyakan orang yang mencari ilmu fi zamanina, di zaman sekarang, maka yajiduna ilal ilmi, mereka mendapatkan ilmu, menang karena ilmu, ya, boga ilmu gitu. Belajar loba nempok santri atau jelema belajar ilmu, berhasil menang ilmu. Itu loba menang hasil. Cuman walayasiluna, tapi mereka tidak sampai kepada tujuan. Maksudnya ente sesuai yang
naon ketentuan adab-adab anu dikudukeun dina neangan ilmu. Kadang-kadang hasil ilmu mah tapi kurang manfaat karena kerenyangan ilmu nanti api nya loba ulin malah loba nyimpang ka mana wae, kadang-kadang ulinnya nongkrong gitu. Tapi pinter menang hasil ilmu mah. Cuman iya boga ilmu mah cuman kadang-kadang henteu sampai kana naon? Kana anu dituju. Nya teu sampai eta kana ilmu. Min zamanina di zaman ayeun, di zaman sekarang. Selanjutnya mimmana fihi tidak sampai kepada kemanfaatan ilmu. Lobanya banyak, kadang-kadang pinter hasil pinter itu pinter iya tapi kadang-kadang kurang manfaat teh jadi naonnya teu ngajar ente nyampaikan ilmu na loba kadang-kadang eta teh naon ilmu na kurang manfaat kita wasamaratihi jeung tidak menemukan buahnya, tidak mendapatkan daripada hasil ilmu tersebut, yaitu hasilnya ya disampaikan diamalkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wahia al-amalu bihi, apa manfaat dan buah atau hasil daripada belajar ilmu itu? Wahia al-amalu bihi, hasil daripada belajar itu, mempunyai ilmu itu, hasil dan buahnya itu adalah apa kemanfaatnya? Yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Ya, lamun aya nama santren, nya apal bab salat, nya bab jemaah tapi jamaah tara paneta berarti teu berhasil kan? Teu manfaat mun teu disiarkeun. Bisa ngaji ieu fikih teu diajarkeun. Boro-boro ku batur sorangan ge teu dipake. Tah kitunya eta ngaranna teu manfaat gitu. Atawa kurang manfaat. Min manafihi wa samaratihi wan nasri, dan tidak bisa menyebarluaskan. Artinya teu bisa diajarkan menyebarluaskan teh. Nya teu bisa karena teu manfaat teu hasil, jadi teu bisa menyebarluaskeun. Wa yuhramuna, dan mereka itu keadaannya tertutup atau terhalangi, ya, terhalangi ilmunya. Nauzubillahi min dzalik. Maka lima anahum, karena sesungguhnya mereka orang yang banyak tadi mencari ilmu tadi apa? Khallatu, mereka ternyata bersalahan ya atau salah di mana? Toroikote di dalam apa? Bacanya. Jadi kholatu, ternyata sesungguhnya mereka itu adalah keliru, ya. Toroikohu di dalam perjalanan mencari ilmu, karena kurang berbahan itu banyak keliru, ya, tidak sesuai dengan tata cara atau adab dalam mencari ilmu. Wataroku, dan mereka meninggalkan orang yang banyak santri yang tadi yang mencari ilmu tadi syara'itahu, akan syarat-syarat mencari ilmu, karena mencari ilmu itu ada syaratnya, tidak sembarangan ya, maksudnya syaratnya kumaha engke ya. Wa kuluman, dan setiap orang akhto'a, yang orang tersebut keliru atau salah dengan jalannya ya, dola, maka ketika keliru dengan jalan, dola dengan perjalanan cari ilmu, dola, maka nanti dia akan sasar ya, akan sasar gitu. Walayanalu, dan tidak bakal mendapatkan memperoleh orang tersebut
al maksuda kepada yang dituju. Jadi lamun urang dengan ilmu nya henteu sesuai dengan perjalanan syarat-syarat dengan ilmu cek ayeuna Syekh Burhan Az-Zarnuji ieu mangka bakal sasar jeung moal menang kana anu dituju. Pada dengan ilmu temen tujuanna urang supaya engke kaharepna aya ngaleungitkeun kabodohan diri urang, bisa ngamalkeun kabatur nya, bisa ayeuna manfaat gitu. Bihi dengan ilmu tersebut ya. Qala halnya sedikit ya keadaannya awjala ataupun banyak ya, tidak bakal mendapatkan yang dituju baik sedikit ataupun banyak yang dimaksud itu ya. Ini baru mukadimah. Aratu selanjutnya aku mengharapkan, kata Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji ini, wa ahbabtu dan aku mencintai, menyukai, an ubayina akan menjelaskan, lahum kepada mereka ya, kebanyakan yang mencari ilmu tadi, thariqat ta'alumi akan jalan mencari ilmu. Jadi pangna saenggeus ieu Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji nempo melihat banyak orang yang mencari ilmu pada zaman sekarang ya, mendapatkan akan ilmu tapi tidak hasil kepada tujuan, artinya tidak bermanfaat dan tidak mendapat hasil dari ilmu yaitu beramal. Maka Syekh Az-Zarnuji di sini berkehendak dia atau menyukai untuk menjelaskan kepada orang yang mencari ilmu thariqat ta'alum akan jalan metode cara mencari ilmu. Dan kayak dibera hujaan kaharepna ya, cara mencari ilmu kumaha ya. Alama atas sesuatu ya, ra'aitu yang melihat dia fil kutubi di dalam kitab-kitab. Jadi setelah dia melihat ya, berkehendak menyukai akan menjelaskan kepada orang yang mencari ilmu tata cara jalan mencari ilmu atas sesuatu yang dia melihat di dalam kebanyakan kitab. Setelah dia ngaji banyak kitab, maka akhirnya dia akan ngasih tahu tentang cara mencari ilmu. Tentu dia ngaji dulu banyak ya, kitab-kitabnya dia kaji dulu, baru nanti dikasih tahu kepada yang akan mencari ilmu tentang tata cara mencari ilmu. Wasami itu dan juga dia sudah mendengar min asatidhi dari guru-gurunya. Sesudah dia mengkaji banyak kitab, kemudian dia sudah mendengar dari guru-gurunya penjelasannya Syekh Burhanuddin ya, ulil ilmi dari guru-guru yang punya ilmu, wal hikami dan ilmu-ilmu hikmah dari guru ilmu-ilmu hikmah, maka dia rojaan adua, dia mengharapkan doa untuknya, minar rogibina daripada orang-orang yang menyukai. Artinya orang yang suka mengaji kitab karangan dia berkehendak nanti dalam kitab karangannya itu dia juga mendapatkan doa dari orang yang ngaji gitu ya. Nah, nanti dia menjelaskannya, artinya apa? Menerangkan tata cara mencari ilmu itu karena dia sudah banyak melihat di dalam kitab-kitab, ngaji di dalam kitab-kitab dan mendengarkan dari para guru-gurunya yang punya ilmu dan ilmu hikmah ya. Kenapa dia sampai begitu? Rojaan ad-du'ai li ya, karena dia mengharapkan mendapatkan doa ya dari minar rogibina, dari orang-orang yang menyukai dalam mengaji ilmu atau kitab yang dikarangnya ya gitu. Fihi al-mukhlisina
ya bil fauzi. Jadi orang-orang di dalam kitab ini al-mukhlisina yang ikhlas semua bil fauzi, dengan mendapatkan nanti kesuksesan di dunia dan juga mendapatkan wal khalasi, keselamatan nanti di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat gitunya. Biyaumidin nanti yaitu di hari pembalasan atau hari akhir, yaitu hari kiamat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, di mana dia mengarang kitab itu adalah setelah dia melakukan sholat istikharah kepada Allah. Makanya ulama juga ini mau bikin kitab itu istikharah dulu, ya. Jadi tidak sembarangan. Ya. Makanya kita pun kalau mau ada pekerjaan apa saja istikharah, mau bikin rumah, ya, mau bikin usaha dagang, kita istikharah, atau mau nikahkan anak istikharah, ya. Kita mau dagang istikharah nih, jadi dalam hati kita istikharah dagang, mau dagang apa nih, gorengan atau bubur, istikharah yang mana nanti yang terpilih, ya. Bisa dengan mimpi atau dengan istikharah itu nanti hati kita jadi kuat kemana arahnya gitu. Makanya Syekh Burhanuddin juga di dalam mengarang kitab itu sebelumnya adalah melakukan sholat istikharah. Lalu bagaimana kitab yang dikarang ini? Wasamaituhu, dan menamakan Syekh Burhanuddin ini akan kitabnya ini Ta'lim al-Muta'alim, namanya kitab Ta'lim Muta'alim, ya. Thariqat ta'allum, yaitu menjelaskan di dalam perjalanan caranya belajar. Waja'atuhu, dan menjadikan aku, ya, atau Syekh Burhanuddin ini, ya, di dalam kitabnya ini fusulan akan beberapa pasal. Jadi banyak pasalnya, ya. Kitab ini merinci beberapa pasal. Mana saja? Faslun fi mahiyatil ilmi, yang pertama nanti bahasannya di dalam kitab ini pasal menjelaskan tentang hakikat ilmu. Jadi hakikat ilmu itu bagaimana dijelaskan tentunya. Yang kedua, yang pertama pasal menjelaskan tentang hakikat ilmu wal fikhi, terus tentang fikih, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu fikih. Pertama tuh pasalnya paslun piniyati pihalit ta'alum. Yang kedua adalah pasalnya itu piniyati, menjelaskan tentang niat mengaji. Keadaan kita waktu mengaji itu niatnya bagaimana? Tuh harus pakai niat, ya. Jadi orang lamun teu make niat kurang sempurna. Itu niat, naon ge kudu make niat. Kayaknya dahar kayak kudu make niat kaharepna, ya. Lain teu bang salat jeung puasa doang make niat. Kabeh ge make niat. Kayaknya kaharepna. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal selanjutnya nanti akan menjelaskan tentang cara mencari atau memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih guru, wasyariki, dan memilih teman yang akrab, yang dekat. Jangan sembarangan teman kayaknya di pesantren teh atau anu belajar teh. Anu dipilih teman anu loba nongkrong, loba ngopi teh naon, loba ngarokok gitu kan, pesantren melepuh we kena kitunya. Teu naon sih gitu. Jadi loba ting beak pakai ngarokok gitu duitnya tak gitu. Jadi teu naon, da emang santri mah rata-rata dibarengan ku rokok gitu supaya semangat gitu. Teu naon ada niatna supaya semangat ngaji mah. Lain teu bang ngarokok, teu bang asal eueuh niatna gitu. Tapi niatna supaya ngajina semangat. Wasabati, jeung sabar. Ya, paslun tak aya sabar dina ngaji teh ulah lamun teu sabar mah karena ke 3 bulan balik.
betah cenah. Engge semua hasil eta mun teu sabar gitu. Nah gitu. Jadi sabar aya ge. Paslon nanti pasal selanjutnya fi ta'limil ilmi, ada caranya mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan yang punya ilmu, ahli ilmu itu harus diagungkan, karena nanti kalau tidak begitu tidak berhasil, ilmunya tidak manfaat. Selanjutnya paslon fil jiddi, pasal selanjutnya keenam adalah menjelaskan tentang kesungguhan. Jadi belajar itu harus sungguh. Hari belajarnya sarewe di pesantren, insyaallah kalempurna kayak sare deui gitu nya. Gitu, jadi harus sungguh-sungguh. Ya. Wal muadzabati, dan muadzabah artinya kontinu ya, terus menerus istiqomah belajar, muadzabah teh. Wal himah, dan semangatnya yang besar, tinggi. Dikit lagi. Pasal selanjutnya fi bidayati sabki, ya, di dalam memulai belajar. Permulaannya itu kapan sih? Karena kalau dalam belajar ngaji mah, kalau di ta'lim kan hari Rabu gitu kan. Jadi ulah sembarangan gitu nya. Aya mimiti belajar gitu. Jadi iraha nya wa qadrihi jeung ukuranna urang belajar teh ulah datang lila wae nya. Ari budak anyar mah sajam tak kalau mun geus lila karak bisa ngaji teh 3 jam sekali ngaji, kan 4 jam gitu nya. Gitu. Jadi make ukuran budak nu anyar mah. Wa tartibihi jeung katertibanana, meureun pertama meureun ngaji fikihna naon sapinah, kita balatna jurumiyah, ulah datang langsung kana luhur nya. Fikihna Fathul Muin, Fathul Qorib, naon teh bajuri gitu kan luhur. Jadi nu handap heula gitu tartibna. Kela mun dibere luhur kos urang aturan SD heula datang asup ke SMA atau kuliah. Pentinggalun ku batur lampu yang anu aya bener teu. Tah eta nu teu betah teh nu kitu. Makana ku ketertiban dina belajar teh. Ya. Makanya carilah pondok yang belajarnya ya bisa mendidik santrinya dari yang kecil kitab apa ya itu, yang kecil jangan langsung diberi kitab yang gede. Paslun fi tawakkuli, terus pasal selanjutnya menjelaskan tentang tawakal, harus tawakal. Kehasilan kita ilmu itu ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhasil. Kalau tawakal itu artinya apa? Kita semangat belajar tadi, hasilnya kita serahkan kepada Allah, tapi dengan terus kesemangatan. Terus pasal tentang waktu yang menghasilkan dalam ilmu. Banyaknya kita kalau nalar jam berapa, subuh ya, sebelum subuh tuh, bisa cepat hasil ya. Terus paslun fi syafaqati, ada satu pasal juga tentang menjelaskan rasa welas asih, harus saling asih ya. Terus nasihat, bab nasihat ada saling nasihat. Terus fil istifadati, di dalam mengambil manfaat ya. Terus pasal tentang fil waro hala ta'alum, harus apik di dalam mencari ilmu ya. Jadi ente sembarangan ulah loba barang dahar naon wae nya. Kadang-kadang nu teu apik mah lauk kiai ge dialan wae gitu nya, atau lauk tetanggana gitu. Eta teh bisa ngahalangan nya lamun urang teu meunang ridho gitu. Makana loba anu ngahambat kana teh hasil teh. Kan orang cobaan anak karak nepi ka pasantren kan santri padun mah tuh cenah jambu batu rasak. Alah. Eta nu teh hideung mah nu anyar daek we naek. Tah eta teh tina awal orang bisa ngahalangan kana ilmu. Terus faslun pima yurisul hifdha wa nisyan. Pasal selanjutnya adalah menjelas di dalam sesuatu yang mewariskan akan mudah hafal. Ya, tak aya pasal anu kumaha bisa cepet hafalan orang tereh ngaji bisa ngaji hafalan, jeung aya pasal anu bakal perkara bisa orang jadi pohon wae ngaji. Ya, tak eta dina santri jadi ada cacarana. Pasal dina ya jadi buri kok menjelaskan tentang sesuatu yang dapat menarik atau mendatangkan
rizki, wa ma yamna'u dan sesuatu yang mencegah rizki. Ada pasalnya. Selanjutnya wa ma tazidul umrah, ya, dan sesuatu yang dapat memanjangkan umur, menambahkan umur itu harus bagaimana nanti. Wa ma yanqusu dan yang mengurangi. Selanjutnya wa ma taufiqi illa billah dan tidaklah ada taufik kepadaku illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. Ya, alaihi kepada Allah tawakkaltu aku bertawakal. Wa ilaihi dan kepada Allah unibu aku kembali. Dan demikian ya sekedar mukadimah. Jadi di dalam kitab ini Syekh Burhanuddin menyusun kitab itu karena dia banyak melihat banyak santri yang mencari ilmu, ya, banyak salah jalan, maka disusunlah maka kitab yang namanya Ta'lim untuk bisa mengetahui tentang mempermudah cara belajar ilmu dan nantinya bisa hasil bermanfaat. Nanti disusun dengan berapa pasal. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kitab Ta'lim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat daripada penjelasan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya berarti bulan depan menjelaskan hakikat ilmu baru, bagaimana ya hakikat ilmu itu. Terima kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir pengajian ini kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan semua hasil kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dhunubana fa innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa antal rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.